suaraku, ini darahku. Di mana janjimu? Di mana wajahmu? Ini suaraku, ini darahku. Di mana janjimu? Di mana wajahmu? Halo Mas Eka, apa kabar? Halo, alhamdulillah baik, sehat. Awas Polisi dirilis tahun 2011, jelas menceritakan pengalaman polisi yang mencari mangsa di jalanan. Mas Eka boleh ceritain nggak pengalamannya waktu menulis lagu ini apa? Aku yakin sekitar 80-90% tuh pasti pernah mengalami gitu kan. Pernah ngalamin yang ditilang, terus dinyatakan salah, baik kita sengaja atau nggak sengaja, lalu kita get away atau kita lolos dengan menawarkan transaksi di tempat kayak gitu. Bapak aja deh, gitu. Ini mas kesalahannya gini gitu. Cuma itu umumnya yang terjadi kayak gitu. Berlangsung sampai sekarang. Dari gua kecil praktek kayak gitu kayaknya gua nggak tahu gimana hilangnya. Tapi sampai sekarang masih terjadi. Lagu tulis 2011. Kalau ngomongin tentang lagunya, tentang karya gitu, juga udah banyak kayaknya band-band lokal yang mengangkat tema serupa. Dulu tahun 90-an ada band namanya Rotor, mereka bikin lagu judulnya Fluid Phobia, itu malah direkam sama mereka lagi kalau nggak salah gue khawatir salah, tapi kalau nggak salah seingat gue direkam dan ditaruh di lagunya sama mereka. Ada Pure Saturday pernah bikin lagu Coklat, walaupun nggak secara eksplisit bicara tentang polisi, tapi disinyalir tentang seragam polisi dan perilakunya kayak gitu. Jadi nggak ada yang berubah lah sampai sekarang. Mas Eka ada pengalaman lain nggak terkait dengan praktik-praktik penyalahgunaan kekuasaan oleh polisi ini? Ada dong. Gua sendiri pernah dulu kecopetan sih yang paling ini, kecopetan lalu lapor ke polisi. Sebenarnya itu kan pelayanan publik yang nggak perlu bayar ya gitu kan. Cuma kita secara etika basa-basi gitu, oke Pak, apalagi nih Pak, ya biasalah mas, rokoknya kayak gitu. Jadi semacam kayak keharusan gitu, padahal kan gratis pelayanannya gitu ya. Itu yang paling sering sih. Pernah ada rumah gua kemalingan gitu ya, kebobolan, terus udah gitu kita ngadu ke polisi dan dari pendaftaran ya dilayani dengan baik gitu ya. Cuma pada akhirnya prosesnya berlarut-larut dan kita harus nyerah sendiri karena nggak ada penyelesaiannya gitu. Walaupun hal sebegitu juga masih terjadi lah ya, di mana pengaduan publik dan kasus-kasus dari warga sekitar yang minta pertolongan tuh tidak terselesaikan gitu. Juli 2024 sampai Juni 2025, Kontras mencatat terdapat 42 pembubaran paksa dan 46 penangkapan sewenang-wenang oleh Kepolisian Republik Indonesia. Dari total 89 peristiwa kekerasan terhadap kebebasan sipil, lebih dari 800 orang yang ditangkap dan setengahnya menjadi korban kekerasan hingga mendapat luka ringan hingga berat. Terbaru, tindakan represif yang brutal juga terjadi dalam pengamanan aksi demonstrasi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu. Mas Eka tanggapannya soal situasi ini apa? Gue gak tau kenapa kayak kekerasan itu jadi budaya di kesatuan kepolisian gitu sebagai institusi gitu. Gue gak ngerti sih apa yang dia pelajari dari masa pendidikannya, dari masa pencalonannya sampai pelatihannya gitu. Apa iya diajarin kekerasan itu sebagai solusi kayak gitu kan. Karena yang keluar, yang terefleksi dari perilaku dan polanya di setiap insiden atau setiap kejadian di lapangan tuh sepertinya penyelesaian masalah itu kalau dari kesatuan kepolisian ya cuma lewat kekerasan kayak gitu. Nggak ada diskusi atau gimana ya, dicari secara kondusif gimana lah gitu. Yang mengakibatkan kan jadinya runtuhnya kepercayaan kita terhadap institusi polisi idealnya sebagai penyedia keamanan. Tapi yang kita tangkap adalah asosiasi kalau polisi kekerasan. Itu yang kita pikir. Sampai akhirnya kalau terjadi pandangan di masyarakat, kalau ada masalah mending ke damkar deh daripada ke polisi. Kan lucu ya kayak gitu. Kalah pamornya gitu kan sama pemadam kebakaran. Jadi menurut gue ada perlu pembenahan struktural sih, gede-gedean di polisi itu karena
apapun itu jargon yang mereka jual melayani dan mengayomi itu nggak terjadi sih, malah sebaliknya. Meningkatnya kekerasan dan menurunnya akuntabilitas kepolisinya itu nunjukin kalau kita udah hilang percaya gitu, lebih milih opsi lain deh kalau menyangkut dengan keamanan kayak gitu ya. Padahal kan mereka sebenarnya sebagai penyedianya gitu. Ada nggak pesan khusus buat Listio Sigit, Kapolri? Nggak cuma kepala Listionya aja tapi lebih ke semua personel kepolisian sih. Gue cuma mau bilang kalau harus dicari cara supaya kekerasan itu bukan jadi jalan keluarnya. Kita sebagai rakyat itu yang kita lihat sekarang adalah rentetan kasus demi kasus dari kriminalitas yang dilakukan oleh kepolisian. Mulai dari pembunuhan, penyalahgunaan narkoba, polisi tembak polisi. Kita kalau kita buka sosial media ada aja tiap hari laporan kalau banyak tindak kekerasan dan kriminalitas yang dilakukan oleh pihak yang sudah seharusnya menyediakan keamanan buat kita gitu. Jadi polisi itu menanggung tugas mulia loh sebenarnya sebagai penampuk tugas besar, tugas mulia untuk penyedia keamanan rakyat gitu. Itu seharusnya bisa dijunjung tinggi. Gue percaya kalau memang dijalanin dengan baik mungkin bisa merubah image dari kepolisian yang udah rusak sekarang gitu. Jadi jangan diperburuk lagi lah. Di balik pagar, nasib hidup kita jadi taruhan. Ya. Dirancang di rumah rakyat, demokrasi jadi mayat. Tahun ke tahun tipu daya, silat lidah datang silih berganti. Wajah kata yang berbeda, agenda misi yang sama. Suara Rumah Rakyat dirilis tahun 2021. Apa cerita di balik potongan lirik lagu ini, Mas Eka? Itu lagu diambil dari album Era Agresor dari tahun 2021 yang merupakan titik kulminasi kekecewaan kita, kemarahan kita sebagai musisi, sebagai warga rakyat Indonesia terhadap apa yang terjadi atas gejolak politik yang ada gitu. Album itu dirilis 2021, terakhir kita rilis itu 2011 berarti jadi kita ada gap 11 tahun gak rilis album dan melalui dua masa periode pemilu. Di situ kita jadi saksi mata di mana polemik dan krisis bisa diciptakan demi untuk mencapai goal atau tujuan tertentu dari calon-calon presiden yang bertanding waktu itu. Kan dibikin tuh kayak istilah-istilah cabong kampret segala macam dan gue jadi saksi di mana di dalam satu WA grup keluarga musuhan gara-gara berseberangan terus sampai berantem dan keluar dari grup WA terus musuhan sampai sekarang. Jadi gila sih ini yang bikin skenarionya tuh pinter dan alik sih menurut gue. Karena bisa dibikin dikotomnya bisa dibikin segampang itu gitu. Pengetahuan kita tentang politik, pengetahuan kita tentang sosialisasi dan dinamika dari kenegaraan minim gitu ya. Terutama ya gue ngerti juga sih dari itu biasanya yang udah tua dan udah nggak begitu peduli lagi dan gampang disusupi sama propagandanya gitu ya. Tapi itu bikin gue sedih sih. Di periode pertama tuh kita masih terpesona dengan topeng yang dipakai lah kayak gitu. Tapi begitu yang masuk kedua ini topengnya pelan-pelan mulai slip dan oh ternyata kayak begini. Ternyata sama aja ya gitu. Dari yang udah dilalui sebelumnya. Kayaknya dia cuma jadi satu dari sekian banyak deretan pemimpin yang akhirnya kebawa arus juga. So lagu itu yang jadi refleksinya plus juga tumpahan kekesalan kita dari banyaknya praktek-praktek kebijakan-kebijakan RUU yang dibikin di gedung MPR DPR di tingkat legislatif. Aturannya dibikin buat kita tapi kita nggak dilibatkan, ditutup tanpa ada transparansi, nggak ada check and balance dari lembaga-lembaga oposisi atau partai oposisi, nggak ada suara rakyat sama sekali. Tiba-tiba jereng aja jadi kayak gitu. Tahu tiba-tiba RUU-nya udah dihadapin sama kita gitu. Dan terkadang walaupun udah diprotes dengan cara keras, cara lembut, ada juga yang masih ditahan gitu. Cuma itu mungkin yang jadi terakhiran di lirik di nasib hidup kita jadi taruhan, dirancang di rumah rakyat, di balik pagar kayak gitu. Ya di situ aja di gedung itu aja di ramunya tiba-tiba udah jadi tanpa nggak peduli
dampaknya buat kita apa kayak gitu. Apa pandangan Mas Eka mengenai ketidakhadiran oposisi di DPR hari ini? Kursi-kursi legislatif itu kan kalau kita mau jujur ya gitu, itu kan bisa dibilang secara kasar dijual tanda kutip. Ada banyak biaya, ada banyak kewajiban dan juga tuntutan-tuntutan finansial yang seorang warga negara harus bayar dan lalui cuma untuk berada di dalam partai. Kita udah banyak dengar kasus di mana orang yang udah bayar uang banyak, gadein rumah segala macam, mau masuk ke partai tapi nggak masuk jadi gila atau malah jadi kriminal kayak gitu. Jadi budaya itu yang terpatri di dalam area legislatif negara kita. Sifatnya sangat transaksional, di mana harus bayar untuk masuk, untuk dapat kursi, untuk bisa berada di dalamnya. Approach-nya jadi kayak ya gue udah bayar, saatnya payback dong kayak gitu. Saat untuk balik modal lagi kayak gitu. Dan untuk mendapatkan apa yang udah dia kasih, ya harus ikutin permainannya di dalam gitu. Dan gak bisa lo jadi oposisi untuk mendapatkan keuntungannya finansialnya kayak gitu. So pada akhirnya yang jadi prioritasnya adalah balikin modal gue dulu kayak gitu. Atau siapa yang berkuasa dideketin kayak gitu. Hampir udah gak ada lagi tuh cita-cita integritas seorang yang mau memperbaiki lingkungannya di level pemerintahan, pada akhirnya masuk ke sana ke bawah-bawah juga. Mengenai proses pembuatan undang-undang yang menunjukkan pola ugal-ugalan dan tidak melibatkan partisipasi publik yang bermakna, apa pesan Mas Eka buat Puan Maharani, Ketua DPR RI sekarang, atau mungkin untuk anggota DPR secara umum? Oh, kalau buat Bu Puan, menurut gua hal pertama yang dilakukan adalah les vokal dulu. Karena at least kalau mau nyanyi ya incun lah Bu, maksudnya jangan fales lah gitu ya. Itu kasihan loh John Lennon bikin lagu bagus-bagus. Dan mungkin kayaknya Bu Puan juga gak sadar kalau lagu Imagine itu adalah lagu yang berkonsep tentang ideologi komunisme. Kayak gitu. John Lennon sendiri ngomong sebenarnya itu adalah lagu ideologi komunisme yang dibalut dalam cotton candy gitu. Jadi enak dengernya, padahal kalau denger lirik kan imagine there's no religion, ya pokoknya anti otorita. Bayangkan lu hidup bebas tanpa ada kungkungan batas-batas agama dan kenegaraan kayak gitu kan. Jadi agak ironis kayaknya Bu ya, paradoks kalau Ibu nyanyiin di badan kenegaraan kayak begitu. Tapi all jokes aside, kayak gue nggak ngerti kenapa kayak satu gedung itu di mana kalau udah masuk itu nggak ada kalimat lebih tepat untuk diaplikasi dari tone deaf ya. Pernyataan-pernyataannya terkesannya kok kayak nggak sopan ya menurut gue. Cenderung kasar malah kayak gitu. Guru lah dibilang beban, lalu kalau mau kabur aja sekalian kayak gitu. Nggak usah balik lagi kayak gitu-gitu loh. Jadi ada banyak hal yang nggak pantas diucapkan dan nanti berakibatnya imbasnya jadi kepada kemarahan rakyat dan kalau diproses itu jadi kayak nantangin gitu ya. Lo kalau ngelihat apa yang terjadi di Pati atau di Bone kemarin itu udah adalah salah satu dari letupan kecil yang kalau misalnya pejabat legislatif dan juga eksekutif ini tetap tidak mengindahkan, itu bisa gede loh. Dampaknya bisa fatal dan bisa serius gitu. Jadi menurut gue bukalah, tutup telinganya, lalu aturlah gimana untuk berbicara dengan publik dan berbaurlah dengan rakyat beneran kayak gitu. Jangan terkukung di square-nya dia, di box-nya dia, lalu nggak mau dengerin sini-situ, cuma dengerin propaganda apa yang mereka mau dengerin aja kayak gitu. Prabowo Subianto merupakan terduga pelaku kasus pelanggaran berat HAM, penghilangan orang secara paksa tahun 97 sampai 98, dan saat ini bukan perwira TNI aktif. Namun, 28 Februari 2024 lalu, Jokowi memberikan kenaikan pangkat Jenderal Kehormatan Bintang 4 kepada Prabowo Subianto. Apa pandangan Mas Eka mengenai hal ini? Tragis sih, menurut gue tragis. Kalau dari pencalonannya aja dari awal, dari tahun 2014 gue udah against itu sih. Apalagi gue datang dari generasi itu, mengalami era reformasi, sempat dudukin gedung MPR juga, merasakan gimana euforianya kita sebagai anak muda mahasiswa bisa membongkar, mendobrak
dominasi rezim yang berkuasa selama 32 tahun gitu. Terus juga along the way ngebongkar borok-boroknya termasuk operasional militer yang dilakukan oleh Pak Prabowo waktu itu ya di bawah timnya gitu. Tapi kok tiba-tiba sekarang dikasih panggung kayak gitu. At least secara pribadi, secara morally ya nggak bisa diem. At least korbannya masih ada, masih meminta keadilan yang belum didapetin, daripada ngasih penghargaan mending diurusin dulu kasusnya dan solusinya kayak begitu. Ironi sekali sih sebenarnya, itu pun bagian dari perilaku tone deaf yang di tadi gue bilang gitu, nggak mendengarkan, nggak mengindahkan kayak gitu. Dimana sebenarnya faktanya udah terjembreng kok kayak gitu, apa-apa kesalahannya tapi kok malah diacuhkan kayak gitu. Kemampuan kecil gue sebagai rakyat kayak begini gampang banget dibejak kayak gitu ya, gampang banget ditutupnya, tapi akan tetap gue protes sih. Menurut Mas Eka, apa yang bisa dilakukan oleh teman-teman musisi? Suarakan lewat musiknya. Kebijakan dari Pak Prabowo sendiri, manuver-manuver sekarang yang memberi ruang lebih luas untuk militer, komponen militer dan kepolisian di ranah sipil, misalnya dari RKUHP yang lagi dibikin, atau RU militer dan RU TNI dan RU kepolisian itu aja, menurut gue udah cukup jadi alasan buat kita, apalagi sebagai musisi, untuk bersuara ya. Karena itu bakalan dampaknya bagi kita juga kok. Pelan-pelan satu persatu komponen kebebasan berpendapat dan beropini masyarakat mulai ditekan. RU media lagi digodok juga kalau nggak salah kan. Lalu dia RKUHP sendiri udah macam-macam ya, karetnya tuh udah dibikin-bikin gitu. Bisa ditangkap tanpa ada alasan yang jelas. Apa yang kita omongin dianggap menghina bisa tahu-tahu dicomot kayak gitu kan. Jadi eventually akan berdampak ke kita juga sebagai musisi untuk proses berkarya kita kayak gitu. Salah sedikit, masa nggak bisa protes sih kayak gitu kan, kita bersuara gitu. So ya dituliskan lah gitu. Udah ada banyak bukti di mana kekuatan lagu itu bisa merubah cara pandang dan bisa merubah perilaku dan bisa merubah perilaku satu generasi kayak gitu kan. Gua yang besar di era 80-an Orde Baru, waktu itu dari gue kecil sampai gue kuliah terwakilkan lewat lirik-lirik lagu pahlawan-pahlawan gue kayak Iwan Fals atau Slank. Betapapun mereka sekarang udah melencengnya ya, gue gak ngerti kayak gimana statusnya. Tapi ada satu mereka jadi pahlawan dan menyuarakan suara-suara kita. Mereka sadar mereka punya kekuatan dan disuarakan. Dan gue belajar dari lagu-lagu itu daripada buku textbook pelajaran sekolah apa gimana gitu, ngerti gimana birokrasi pemerintahan, ketimbangan sosial kayak gitu, dan itu punya pengaruh besar buat gue dibanding pelajaran gue pelajaran di sekolah kayak gitu. So ini saatnya kita buat teman-teman musisi yang punya kekuatan dan punya suara. Gue seneng banget sekarang ada band kayak Fish, Jason Ranti, Dongker, Johnson gitu, yang berani ngebawa pesan-pesan kritis yang nggak banyak dibawa sama musisi-musisi lain. Tasura juga sedap. Jadi perbanyaklah lagu protes. Mengenai gelar pahlawan Soeharto. Soeharto yang rezimnya ditandai dengan berbagai kasus pelanggaran HAM, KKN, serta menguatnya peran militer dalam ranah sipil dan pembungkaman kebebasan berekspresi, diusulkan menjadi pahlawan nasional oleh Kemensos. Apa komentar Mas Eka mengenai situasi ini? Sedikit banyak walaupun dulu masih kecil dan aware banget tentang tindak tanduknya Pak Soeharto beserta kabinetnya dulu, rezimnya. Yang paling nyata itu adalah pembungkaman yang dilakukan terhadap partikel-partikel masyarakat, organisasi, lembaga, aktivis gitu dari dulu. Buat gue untuk disematkan pahlawan itu nggak pantas sih ya. Oke, mungkin jasanya ada banyak ya, dan pembangunan kita let's be honest, ada pembangunan juga yang dilakukan oleh Pak Harto gitu di masa pemerintahannya. Tapi sebelum menuju ke sana, apapun itu pangkat atau gelar yang diberikan, coba diproses dari kasus-kasus kejahatan dulu deh, dikelarin kayak gitu, biar kita juga dapat pandangan perspektif yang fair kayak gitu. Kalau
apa yang dia udah capai, pencapaiannya juga dilakukan di atas darah dan pengorbanan rakyat Indonesia saat itu. Peran militer dalam ranah sipil juga kembali menguat di rezim pemerintahan Prabowo hari ini. Menurut Mas Eka, apa yang seharusnya dilakukan oleh masyarakat sipil? Beraliansilah, berserikatlah, lalu membuka telinga dan juga menyerap informasi. Dan kayaknya kalau kita memang tinggal mau apa enggak, memperkaya diri dengan knowledge dan juga update-update tentang perkembangan yang ada kayak gitu. Gimana caranya untuk melawan kondisi itu ya bersuara gitu. Pemerintah hari ini melalui Kementerian Kebudayaan yang dipimpin oleh Fadlizon akan merilis sejarah resmi Indonesia pada bulan November nanti yang tidak mencakup muatan mengenai pelanggaran berat HAM di Indonesia, utamanya di era Orde Baru. Apa komentar Mas Eka mengenai hal ini? Kita nggak ada yang tahu, sekarang draftnya aja kita nggak ada yang bisa baca. Yang kita tahu cuma akan ada beberapa modifikasi, tapi yang udah bocor ke publik kan adalah rencana untuk perubahan atau apa disebutnya dari peristiwa reformasi tahun 98, terutama dari kekerasan dan perkosaan massal yang terjadi kayak gitu. Nggak menunjukkan rasa hormat dan kepada rakyat, kepada sejarah sih. Kita tahu klaim sejarah bangsa besar adalah bangsa yang menghargai sejarahnya. Pak Fadlizon ini nggak menghargai bangsa sendiri sih menurut gue kalau sampai buku ini dijadiin kayak gitu. Jangan sampai deh Pak gitu ya, maksud gue buat ke Prabowo juga belum terlambat kok untuk meraih simpati rakyat, memperbaiki keadaan kayak gitu. Tapi kalau misalnya terus-terusan dilakuin pembodohan kayak gini, manipulasi fakta, sejarah, data kayak gini, tinggal nunggu bab-bab lain di kota-kota lain kayak Pati atau Boni itu, gue yakin akan terjadi di kota-kota lain dan di Jakarta juga. Menurut Mas Eka, kenapa anak muda harus peduli isu sosial? Sadar kalau lo itu anak muda wakil dari perubahan. Gue ngerasain di umur gue 98 lalu, which is gue 24 tahun waktu itu, dan ngerasain gelombang perubahan yang ada. Lagi mau-mau di mana letupan protes dan kerusuhan sudah menyebar di seluruh Indonesia. Banyak tuntutan dari Pak Soeharto dan sekelilingnya yang meminta dia untuk lengser, mundur. Gue lagi di kampus waktu itu, gue di Trisakti, manajemen transport udara di Rawamangun kampus gue, dan kita ada di ruang di kampus ruang senat lihat TV waktu Pak Soeharto mengumumkan kelengserannya. Kita nangis out of joy. Karena kita berhasil memutuskan roda keburukan politik yang udah mendera rakyat kita selama puluhan tahun, dan dilakukan oleh anak muda generasi waktu itu, generasi gua, dan sekarang ada giliran loh kayak gitu. Apa harapan Mas Eka buat Kontras? Gue jujur kerja sama Kontras itu benar-benar baru rilis saja album Merah Agresor, dan kita mau rilis salah satu single kita judulnya The Truth Is Coming Out, yang bercerita tentang sebenarnya bahasa Inggris dan lebih metafora sih, tapi gimana pun sekerasnya usaha lo untuk menutupi kebenaran pada akhirnya akan keluar juga kayak gitu. Dan kita referring ke tentang kasus-kasus penghilangan paksa korban-korban reformasi waktu itu, Uji Tukul, Marsina dan semacamnya gitu kan, ditimbun tapi pada akhirnya akan keluar juga, kita percaya gitu. Dan juga berbagai macam kasus lainnya. Dan kita mikir kayak institusi mana mesti kita ajak ya, karena kita sebagai band kayaknya kurang legit kalau misalnya kita ngomong tentang penghilangan paksa, penguburan fakta kayak gitu. Yang gue langsung mikir adalah ke Kontras waktu itu. Yang memang eksistensinya memperjuangkan perlawanan dari tindak-tindak kekerasan dilakukan oleh negara gitu kan. Orang yang pertama gue kontak waktu itu adalah, kita lewat DM dulu di Instagram dan langsung berkontak dengan Jali waktu itu. Dan
dan dibawa ke sini, kenal sama teman-temannya, orang di sini, dan gue langsung jatuh cinta karena ngingetin gue tentang pergerakan yang gue laluin walaupun waktu itu juga cetek banget ya gue waktu lagi SMA gitu. Diingetin gue dengan semangat teman-teman di sekeliling gue waktu kita lagi memperjuangkan reformasi waktu itu, dan gue ngeliat di muka-muka anak-anak sini, teman-teman sini, wajah-wajah yang gue ingat waktu kuliah itu. Dan gue immediately langsung bilang sama Jali, pokoknya ada program apapun kasih tau gue aja. Di sini isu-isu apa yang diperjuangkan, gue akan kita Brandas akan berusaha untuk support sebisa kita kayak gitu. So eksistensi Kontras ini sebagai lembaga institusi itu menurut gue kayak semut kecil diinjek tapi ngelawan lagi, balik lagi ngelawan lagi kayak gitu. Jadi menurut gue harus ada institusi atau lembaga kayak Kontras ini, dan kalau bisa elemen-elemen masyarakat tuh aware apa yang dilakukan sama Kontras, dan coba lebih involved dan lebih cari tahu lagi, karena yang diperjuangkan sama Kontrasnya adalah perjuangan buat kesejahteraan masyarakat juga kayak gitu. Gue mau ngajak teman-teman untuk mendukung terus advokasi yang dilakukan oleh Kontras melalui program Human Loves Human.